Ya, selamat malam dan selamat datang kembali di konten Mikey Ball dan sorry bentar. Nah, kali ini gue mau memberikan review tentang pertandingan match week kemarin ya dari berbagai liga di dunia. Uh, gue coba mulai dulu dari La Liga ya kayak Sevilla lawan Barca 0-3 tapi gue nggak bisa ngomong apa-apa juga karena gue belum ngeliat Xavi kayak gimana tapi yang jelas uh, banyak yang bilang kalau permainan Barca ini berubah tapi gue harus nonton dulu sih jujur aja karena gue belum nonton Samsek Barca di musim ini tapi gue jelas mau lihat dulu apakah Barca tetap dengan filosofinya apa enggak karena ya adanya Lewandowski sih ya gue sedikit paham sih bahwa ya pada akhirnya mainnya eh, cenderung akan mengakomodir Lewandowski di sini dengan ya apa ya dengan segala kemampuannya dia lah gitu. Ada juga banyak juga yang bilang kalau Xavi di bawah Xavi sekarang ini mainnya agak nggak gitu apa ya ibaratnya nggak gitu ngena lah untuk fans Barsanya sendiri itu sebentar. Jadi gue tentu perlu nonton dulu sih Barca kayak gimana. Jadi siapa tahu gue bisa kasih insight lah eh, ke kalian gitu mengenai Barca di musim ini ya sejauh mereka bertanding sampai sekarang ini ya. Jadi gue juga belum bisa kasih kalian belum bisa kasih kayak kalian inilah ibaratnya analisa gue gitu. Tapi uh, ya kita tunggu sih Xavi kayak gimana nanti ke depannya karena ya ini kan tim ini juga mau berubah gitu. Bener-bener mau mencoba masuk ke masa yang baru lah. Jadi patut ditunggu sebenarnya Xavi kayak gimana. Ya yang jelas harus terus di ini sih harus terus di apa ya ibaratnya di kawal lah gitu. Supaya Barca kedepannya juga bisa lebih baik walaupun kita juga nggak bisa kasih kontribusi langsung nggak bisa ibaratnya bacot langsung gitu sama Xavi nggak bisa juga itu ya we will see lah what will happen in the future for Barca. Oke, okay? Gue sekarang mau beralih ke Derby della Madonnina dulu, Milan versus Inter yang ya gue udah bilang dari awal bahwa ya kedua tim ini sebenarnya nggak itu konsisten sama sekali dalam artian bahwa ya permainannya mereka juga berkaca dari musim lalu juga ya Milan yang terlalu banyak ngandelin ngandelin apa ya fisik doang sementara Inter apa ya sering banget gak konsisten alias labil dalam hal konsistensi permainan. Jadi ya lebih-lebih juga ketemunya langsung kemarin weekend kemarin. Jadi ya ini tinggal tunggu aja siapa yang lebih bagus gitu antara Milan atau Inter di hari itu. Dan kebetulan Milan lebih baik ketimbang Inter. Ya sebenarnya ya Inter pun juga banyak sekali peluang gitu. Tapi ya balik lagi efektivitas mereka tuh bener-bener ampun deh bener-bener deh kok aduh hancur banget lah pokoknya gitu. Ya oke lah di babak pertama ya masing-masing sama-sama kuat gitu. Eh, Dimana Inter dapat uh, gol duluan dari Brozovic. Ya itu sih buat gue satu gol yang ya buat gue cukup oke sih karena ya itu salah sendiri dari back tengahnya. Calabria juga gak bisa ini juga gak bisa kasih pressure juga off position udah selesai ruang kosong di situ dan ya udah kebobolan akhirnya karena kesalahan dari back tengahnya AC Milan salah satunya Calabria yang udah over
telat backup udah nggak bisa ngomong lagi, langsung 1-0 Inter. Dan dibales sama Leo ya. Ya gue bilang sih ya, Leo sebenarnya juga nggak gitu bagus-bagus amat sebenarnya, cuman memang suka banget datang di saat yang tepat. Jadi ya kebetulan dia dapat bola, dan kebetulan ya ada peluang di situ dan dia bisa manfaatin satu sama sampai turun minum. Nah di babak kedua inilah baru deh bener-bener kelihatan banget Inter ini gimana ya gue ngomongnya, Inter nih bener-bener kayak ayam hilang kalau gue bilang. Bener-bener kayak udah gak paham lagi gimana caranya defense gitu loh, udah acak-acakan banget gitu loh. Akhirnya ya 2 gol gitu, corner mereka nggak bisa jaga pemain dengan bener, ditambah lagi dapat counter juga mereka kelabakan. Jadi ya gue ngelihat Milan yang sebenarnya mainnya B aja gitu bisa menang sampai 3-1 ya karena kesalahan-kesalahan yang nggak penting gitu loh dari dari sisi Inter gitu, terutama untuk defense ya gitu. Jadi buat gue juga kalau gue bilang ya, di satu sisi Milan memang lebih beruntung bisa mendapatkan lebih banyak peluang, dan ya kebetulan juga ya mereka juga punya, ibaratnya udah punya materi pemain yang sedikit lebih baik lah gitu, karena ada CDK Charles de Ketelaere yang bisa ibaratnya nge-compose gameplaynya AC Milan gitu. Tapi di satu sisi ya sebenarnya Inter bisa ngelawan, tapi dengan kesalahan-kesalahan ini ya udah, akibat kesalahan mereka sendiri ya mentalitas Inter langsung turun. Perlahan tapi pasti, dan ya mereka juga nggak bisa berbuat banyak gitu. Memang mereka dapat gol balasan dari Edin Dzeko, tapi itu udah nggak ngaruh lagi buat gua karena ya mentalitas mereka udah turun banget. Dapat 2 gol yang sebenarnya nggak boleh lah ibaratnya dalam pertandingan sebesar itu gitu. Cuman ya udahlah, game Milan lebih layak untuk menang, dan ya tentu akan bahasa guanya tuh apa ya, menunjukkan bahwa ya tim-tim kayak AC Milan, Inter Milan gitu ya, kalau dalam skala Serie A bisa sangat bersaing gitu. Tapi ya ketika dibandingin sama Eropa ya gue juga ya ngelihat pasti beda jauh gitu loh. Itu sih. Tapi satu sisi ya kalau dari segi Serie A ya ini membuat skema Serie A-nya sendiri makin lebih seru sih. Gitu. Oke, kita sekarang ke yang berikutnya. Bundesliga dulu. Itu gue kaget juga loh, Union Berlin bisa nahan 1-1 dengan Bayern Munchen. Gue memang nggak nonton, cuman ya baik lagi ya, Nagelsmann ini kan memang tukang coba-coba gitu, apalagi dengan materi barunya gitu, materi pemain yang baru lah, kayak Mane, kayak si Ravenberg sama si De Ligt juga, plus Mazraoui gitu. Tapi di satu sisi yang lain, Nagelsmann ini kadang-kadang terlalu gimana ya, agak ekstrim lah untuk coba pemain gitu. Dan ya hasilnya apa? Hasilnya ya memang bisa aja mereka bermain seperti biasa gitu, cuman ada kalanya juga gak konsisten. Karena ya balik lagi ya, pemain Bayern Munchen juga kayak sehebat-hebatnya mereka ya mereka tetap manusia juga gitu. Ya jadi hasil imbang yang mereka dapetin lawan Union Berlin itu bisa sangat lumrah gitu, karena ya
lebih-lebih juga dengan pemain yang materinya lebih bukan materinya, dari segi umur pun lebih muda, jadi ya inkonsistensi dalam hal permainan per playernya juga ya bisa lebih sering terjadi gitu. Jadi ya nggak heran juga sih, tapi ya balik lagi emang Bayern Munchen ini materinya udah terlalu kuat kalau gue bilang. Jadi cepat atau lambat ya Bayern Munchen akan dapetin lagi momentum mereka untuk juara Liga. Kalau sampai kayak pesaing-pesaingnya kayak Dortmund, kayak Leipzig itu juga sama tololnya, udah Bayern Munchen udah pasti udah juara lagi deh musim ini. Ini kayak tinggal tunggu waktu aja, unless ada penantang yang benar-benar kok bisa konsisten lah untuk ibaratnya membayangi Bayern Munchen gitu. Nah, sekarang baru nih kita bahas ke Premier League kemarin. Gue mau bahas dulu dari Everton lawan Liverpool. Sampai weekend kemarin, Merseyside Derby yang kemarin baru diadain itu adalah salah satu yang paling membosankan buat gue. Asli bener-bener mainnya cuman long ball doang, gak jelas itu sama sekali. Ya Liverpool juga ya nggak ada playmaker kayak Thiago, ya akhirnya juga main long ball juga gitu. Everton pun lebih lagi gitu, ya materi mereka terbatas, ya mau nggak mau juga long ball, kayak inilah lagu lama lah untuk tim-tim dari Inggris itu yang memainkan lebih banyak long ball ketimbang permainan yang cepat gitu. Ya that's so typical sih gitu. Dan ya kalau dilihat dari golnya kemarin pun, gol si Cody itu juga gua rasa itu keputusan yang cukup tepat sih buat gua, bahwa emang dia dalam posisi offside gitu. Cuman ya terlepas dari itu ya, kedua tim ini membosankan banget, bener so bored with their gameplay gitu. Jadi agak nyesel sih gue nonton Merseyside Derby ini. Dipikir seru, ternyata bikin emosi aja itu. Dan terakhir, nah ini baru MU versus Arsenal. Gimana ya sekarang ya, kalau gue lihat ya, Arsenal ya Arsenal akhirnya balik lagi ke ininya awal, ke marwah awal lah gitu, ke apa sih marwah tuh, kayak ibaratnya ke citranya yang awal gitu, bahwa ya mereka nggak konsisten. Ya boleh lah lu 5 pertandingan main bagus, impresif gitu, tapi ya mentalitas dari pemain Arsenal pun juga belum teruji sampai sekarang gitu, terutama untuk lawan tim-tim besar kayak MU gitu, yang mana juga sedang dalam masa menuju inilah masa transisi lah kalau gue bilang lebih tepatnya gitu, baik itu MU maupun Arsenal. Cuman ya MU di sini gue akuin sih jauh lebih baik ketimbang apa yang sudah mereka lewatin lah di musim ini gitu. Dan masuknya Anthony sih bener-bener apa ya, memberikan tenaga baru sih bener-bener. Ini orang ya baru didatengin dari Ajax, datang langsung jadi starter dan langsung jadi ibaratnya jadi hot topics lah di MU gitu, karena kontribusinya yang bener-bener sangat berpengaruh untuk squadnya sekarang, terlebih squadnya si Ten Hag ya gitu. Dan gua rasa Ten Hag udah nemuin apa ya, solusi lah untuk sayap kanannya gitu, karena sayap kanannya juga ya ibaratnya gua rasa masih butuh untuk dipoles lah gitu, kalau yang gua lihat juga gitu loh.
Dan kebetulan Anthony datang dan langsung bikin gebrakan. Ya, pemain ini sih buat gue didatengin dengan harga hampir 80 berapa atau 100 malah 100 juta euro. Dan ya memang agak mahal sih, memang bahkan agak overpriced. Cuman dengan kontribusinya yang langsung mengubah apa ya, ibaratnya mengubah gairah ya dari MU, itu sih buat gue Anthony ini salah satu pemain yang ya worth it lah untuk dibayar segitu gitu loh. Tapi ya kembali lagi bahwa ya semua bergantung daripada proses yang dia hadapi nanti gitu. Dan gue lihat juga dari segi apa ya, bertahan pun juga mereka udah jauh lebih baik lah ketimbang sebelum-sebelumnya gitu. Bahkan ini buat gue one of the best, like I admit that shit. Mereka sudah ibaratnya sudah berkembang lah dari segi permainan, baik itu menyerang maupun bertahan. Jadi ya patut ditunggu lagi MU seperti apa, karena ya ini kan masih ibaratnya masih 5 sampai 6 pertandingan lah yang mereka jalani gitu. And that was worth only 3 points. Karena masih banyak lagi 3 poin lagi yang harus MU kejar kalau mereka mau bersaing di Liga Champions musim depan. Gitu. Oke, mungkin itu sekian dari gue. Terima kasih yang udah nonton review kali ini dan sampai ketemu lagi di My Hibo berikutnya. Ciao.